Sekarang kita akan membahas tentang khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah mubtada. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mubtada. Contoh, as-sahatu wasi'atun. As-sahatu wasi'atun. Halaman itu luas. Kalimat as-saha di sini kedudukannya menjadi mubtada. Wasi'atun menjadi khobar. Jadi khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mubtada. Dan yang merofakkan khobar adalah mubtada. Yang merofakkan khobar adalah mubtada. Jadi yang merofakkan wasi'atun di sini adalah kalimat as-saha. Adapun yang merofakkan mubtada kemarin sudah kita bahas, yang merofakkan mubtada adalah amil ibtida. Sedangkan yang merofakkan khobar adalah mubtada. Jadi khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mubtada. Khobar biasanya terbentuk dari isim yang tidak beralif lam. Biasanya seperti itu. Contoh, al-mal'abu wasi'un. Al-mal'abu wasi'un. Biasanya memang khobar itu terbuat dari isim nakirah atau isim yang tidak beralif lam. Lapangan itu luas. Atau contoh yang lain, huwa nasyitun, dia rajin. Huwa nasyitun, dia rajin atau dia giat. Dan khobar boleh dari isim yang beralif lam. Walaupun seandainya khobar-khobar di sini dikasih alif lam itu tidak masalah. Contoh lah, huwa an-nasyitu. Contoh di sini menjadi huwa an-nasyitu. Ada alif lamnya dalam artian khobarnya terbuat dari isim ma'rifah itu tidak masalah. Akan tapi umumnya khobar itu terbuat dari kalimat nakirah. Dalam artian dari isim nakirah tidak beralif lam. As-sahatu wasi'atun. Al-mal'abu wasi'un. Huwa nasyitun. Nah, seperti itu. Kemudian dalam bentuknya khobar harus sesuai dengan mubtada dari segi mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamak. Dari segi bentuknya khobar, ini itu harus menyesuaikan mubtadanya. Contoh di sini kan as-sahatu, kan as-sahatu ini adalah kalimat muannas, perempuan ditandai dengan hatak marbutoh, maka khobarnya juga harus dikasih muannas. Wasi'atun, ada tak marbuton juga. Al-mal'abu wasi'un, kalimat al-mal'abu di sini adalah kalimat mudzakkar laki-laki, maka khobarnya juga harus menyesuaikan. Wasi'un juga harus laki-laki. Jadi khobar dari sisi bentuknya harus mengikuti bentuk dari mubtada. Baik dari segi mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamak. Contoh ini disebutkan dari sisi mudzakkar. Zaidun qaimun. Contohnya.
Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Zaidun qa'imun. Karena Zaidun laki-laki, maka qa'imunnya harus laki-laki. Zaidun qa'imun. Atau Zaidun masalah syaribun. Zaid orang yang minum. Atau Zaidun raqidun masalah. Zaid orang yang tidur. Intinya kalau mubtada'nya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang mu'annas. Fatimatu jalisatun. Fatimatu jalisatun. Fatimah adalah orang yang duduk. Fatimatu, karena Fatimah ini perempuan, maka khobarnya juga harus dikasih tanda perempuan, yaitu dikasih tanda dengan tak marbutoh. Fatimatu jalisatun atau syaribatun. Atau seandainya minum ya syaribatun. Pokoknya kalau khobar mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas. Nah, itu semuanya. Nah, seperti tadi itu al-madrasatu wasi'atun. Nah, itu al-mal'abu wasi'un. Dan seterusnya. Kemudian nomor 3 dari sisi mufrad. Contohnya al-ma'hadu kabirun. Al-ma'hadu kabirun. Pondok itu besar. Karena al-ma'hadu mufrad dalam satu pondok, maka khobarnya kabirun juga menunjukkan satu. Pondok itu besar. Nomor selanjutnya nomor 4 dari bentuk tasniyah. Contohnya al-qalamani jadidani. Al-qalamani jadidani. 2 pulpen itu baru. 2 pulpen. Al-qalamani menunjukkan arti 2. Al-qalamani, ya kan? Jadidani, maka khobarnya juga harus menunjukkan 2. Kalau mufrad kan jadidun. Nah, ini jadidun menunjukkan 1. Kalau 2 jadidani. Jadidani. Jadi isim tasniyah kan tanda rofanya dengan alif. Jadidani, al-qalamani jadidani. Gak bisa kita bilang al-qalamani jadidun. Nah, gak bisa. Kenapa? Karena memang mubtada'nya itu mempunyai arti 2, maka khobar juga harus mengikuti mubtada. Karena khobar yang menerangkan mubtada, kalau yang diterangkan itu 2, maka yang menerangkan juga harus 2. Al-qalamani jadidani. Nah, seperti itu. Kemudian jamak nomor 5. At-tullabu hadiruna. At-tullabu hadiruna. Murid-murid itu datang. At-tullabu ini bentuk dari mufrad dari tolibun. Tolibun 1, tolibani 2, tullabun bentuk dari jamak, jamak taksir. Murid-murid itu karena memang bentuknya banyak, maka kita bilang hadiruna. Bentuk mufradnya adalah hadirun. Nah, itu. Hadirun itu 1. Hadironi 2. Nah, ini 2. Kalau jamak, kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya pakai hadiruna. At-tullabu hadiruna. Jadi intinya khobar harus mengikuti mubtada. Dari sisi mudzakkar muannasnya harus mengikuti. Kemudian dari sisi mufrad mufrad tasniyah jamaknya juga harus mengikuti.